Allah. Ustaz Syam kenapa sih? Gak apa-apa. Beda kalimat. Iya, susah Nyuruh soalnya. orang salat bagus. Tapi Orang orang sholat salat disuruh disuruh nggak Nggak boleh. boleh, Betul, oh, betul, harus selesai betul. sholat dulu ya. Tapi, ya ada tapinya lagi. Kalau batasan waktu dalam melaksanakan sholat sunnah itu apa aja nih? Apa saja juga ketentuan yang terdapat di dalam berbagai macam sholat sunnah nih? Wah ini menarik sekali nih, aku mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menyambung daripada pertanyaan sosial media yang tadi masuk di segmen 2 akhir ketika kita menjawab pertanyaan daripada jamaah tentang sholat. Yang pertama sholat qobliyah. Sholat qobliyah misalnya dia udah niat sholat qobliyah tapi ternyata nyampe di masjid udah qomat. Maka yang mana yang lebih utama? Lebih utama untuk ikut takbiratul ihramnya imam. Jadi sholat qobliyahnya ditinggalkan maka dia ikut takbiratul ihramnya imam. Itu kalau dia baru niat. Kalau dia udah terlanjur sholat qobliyah. Ya. Kalau udah terlanjur Allahu Akbar. Pas sujud rakaat pertama ternyata qomat. Apakah dia batalkan sholat qobliyahnya atau dia selesaikan? Kalau dia khawatir dia akan ketinggalan sholat berjamaah maka dia batalkan. Tapi kalau dia yakin, biasanya kalau ini yang imam Pak Haji ini panjang kok bacaannya. Saya tidak akan ketinggalan ruku nih. kecuali kalau saya. Wah, Kecuali itu. kalau imamnya tahu nih, imamnya Valentino Rossi nih. Wah cepet dia bacaannya, cepet rukunya. Saya akan ketinggalan rakaat pertama maka dia batalkan sholat sunnahnya. Langsung ikut daripada sholat berjamaah. Itu sholat qobliyah. Kapan waktu sholat qobliyah itu? Yakni ketika sudah masuk waktu sholatnya. Yang kedua setelah qobliyah mungkin kita akan ketahui pada saat subuh itu ada yang namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat sunnah syuruk. Ada dua pendapat, mayoritas pendapat mengatakan sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha. Makanya dilaksanakannya jangan pas matahari terbit, tapi setelah lewat itu matahari terbit, hitungannya sudah masuk waktu duha. Kapan waktu duha itu berlaku? Setelah matahari terbit sekitar 30 menit setelah matahari terbit. Kemudian kapan berakhirnya sholat duha itu waktu duha? Yakni sekitar 14 menit sebelum masuk waktu duhur. 14 menit sebelum masuk waktu duhur. Kalau mau aman setengah jam sebelum waktu azan duhur. Jadi kalau misalnya sekarang punya aplikasi di handphone, maka lihat, oh ternyata waktu zuhur masuk jam 12.00 pas. Maka setengah 12 sudah tidak sholat duha lagi. Subhanallah. Itu sholat duha. Kemudian setelah itu ada sholat apa lagi? Sholat qobliyah zuhur. Tapi jangan pas matahari terbit. Makanya haram sudah itu. Lewat sholat duha, maka ini waktu diharamkan untuk sholat sunnah. Yakni pas banget matahari di atas kepala kita, itu tidak untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kapan lagi tidak melaksanakan sholat sunnah? Ba'diyah asar. Ba'diyah asar itu maksudnya setelah sholat asar. Karena menjelang matahari terbenam. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib baru boleh lagi melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah. Sebenarnya banyak ini. Kemudian ada sholat tahajud lagi. Sholat tahajud ya sampai masuk waktu azan subuh sebenarnya. Kalau misalnya mepet-mepet ya udah dapat sholat witir 1 rakaat. Kalau nggak terlalu mepet dapat 2 rakaat tahajud 1 rakaat witir. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Soni.